Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Teteh Rara Channel. Ya Teteh Rara Channel, Teteh Rara Family sama aja. Jadi di video kali ini sebenarnya karena kebetulan hari ini tuh ada Pak suami di rumah, jadi anak aku dipegang sama Pak suami. Jadi ada kesempatan buat aku, pokoknya ada kesempatan menyempatkan diri untuk bikin video. Udah kangen banget pengen berbagi lagi cerita bersama teman-teman. Jadi teman-teman, karena aku itu tipikal yang orangnya agak males gitu ya, mungkin males lah, aku menerima aja pokoknya kalau dibilang males. Udah males, kebetulan aku punya debay, jadi di rumah itu terkadang aku rapi-rapi kamar, bersih-bersih itu yang simple, nggak pernah dibikin ribet gitu. Pokoknya sebisanya ketika aku sempet, pas kebetulan tadi rapi-rapi, aku menemukan ini, udah hampir usang, udah agak kotor dan rusak. Jadi ini tuh teman-teman, tarara, pas aku buka ternyata ini tuh udah hampir rusak banget nih, begini. Ini adalah foto pernikahan aku. Jadi ini tuh bulan Mei itu aku dulu nikah di bulan Mei, tepatnya di tanggal 3 Mei tanggal 3 Mei 2012. Kelihatan gak ya? Nah itu aku lupa, karena emang aku pribadi tidak pernah merayakan anniversary perkawinan, pernikahan gitu. Itu ya enggak lah, biasa aja gitu. Jadi pokoknya alhamdulillah alhamdulillah bisa nyampe di titik ini, udah ya alhamdulillah aja gitu. Jadi aku nikahnya di tanggal 3 Mei, kebetulan bulan ini pas aku buka itu sekarang masih bulan Mei ya, walaupun udah akhir nggak apa-apa lah. Jadi di tahun ini tuh aku 11 tahun pernikahan gitu. Aku hanya ingin berbagi aja sih, karena setiap orang kan punya ceritanya sendiri, punya pengalamannya tersendiri gitu. Jadi 11 tahun pernikahan ini aku ngerasanya sih kalau sama suami ya udah gimana ya, rasanya udah kayak temen aja deh gitu. Udah nggak, ya emang di setiap tahap-tahapnya dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan ke seterusnya itu pasti ada ya gimana lah, ada perubahan seperti itulah ya. Pokoknya kalau untuk anak sendiri sebenarnya, kalau ada anak aku itu sekarang, kalau ada semuanya itu 5. Yang pertama itu sekarang usianya 10 tahun, itu lahir di 2000. Jadi setelah nikah aku itu langsung hamil. 2003 aku nikah 2012, 2013 aku melahirkan anak pertama, terus aku melahirkan kembali di 2018, cuman dia itu perempuan. Nah itu yang kedua itu nggak ada, dia hanya berusia sampai 3 bulan. 2009 aku melahirkan 2019, hamil di 2018 ya, pas anak aku ini yang lagi TK yang pertama. Jadi pas usia kira-kira 6 tahunan lah, 5 tahun 6 tahun lah, pokoknya 5 tahun kayaknya pas usia anak aku 5 tahun. Nah aku hamil yang kedua, cuma yang nggak ada. Terus yang berikutnya aku keguguran, karena aku tuh setelah yang meninggal itu aku KB sekali kayaknya, apa enggak sama sekali ya, enggak kayaknya. Nah aku terus abis itu jadi kayak siap nggak siap aku setelah setahun kayaknya. Nah aku hamil, akunya pribadi pas ketika hamil itu nggak terlalu merasakan hamil, jadinya gimana ya, intinya aku keguguran yang ketiga. Terus yang keempat alhamdulillah ada nasi bungsu gitu ya. Bungsu aku sekarang usianya alhamdulillah udah di 19 bulan. Nah kemarin itu pas di bulan puasa aku keguguran lagi usia 3 bulan. Seharusnya kalau ada 11 tahun nikah itu aku punya 5, cuman ya qadarullah, emang mungkin ini rezeki aku. Alhamdulillah banget, aku syukuri, benar-benar aku syukuri. Alhamdulillah ada 2 anak laki-laki, yang gak ada itu anak perempuan. Aku mau liatin nih foto-foto aku. Ini foto pernikahan aku ya. Nah aku deketin, nah ini suamiku ya teman-teman. Kayak gini deh. Nah sebenarnya kalau kayak gini deh, ini pokoknya salah satu foto pernikahan aku liatin aja nih. Aku nikah itu di tahun 2000, udah pada copot, udah pada rusak deh pokoknya mah. Udah keluarga pokoknya kayak gini deh, udah pada hancur, karena emang nggak terlalu diurus ya, apa namanya ya, kayak gini ya guys. Ini mode-mode di tahun 2013. Aku nih orang Sunda, jadi gaya-gayanya seperti itu deh.
pokoknya mode-mode di tahun 2000. Ini deketin. Aku pakai pencahayaannya itu cahaya langsung dari matahari. Kalau agak silau mohon dimaafkan ya teman-teman. Agak silau jadi aku tuh deket kaca gitu. Tuh kayak gini. Ini keluargaku. Ini nanti yang merudul-merudulnya aku ambil. Oh ini aja bentukannya udah kayak gini. Ini nggak terlalu terawat. Apalagi kalau suamiku sih kalau ngelihat udah nggak ngaruh, udah nggak ngepek, kayaknya nggak penting banget gitu kalau mungkin kalau buat dia. Aduh, emang 11 tahun pernikahan tuh udah banyak banget lika-likunya yang aku rasain, banyak lika-likunya yang udah kita jalani. Panjang ya, pokoknya banyak banget. Dan yang paling aku ini ketika kita pernah mendengarkan kalau nikah itu dulu sebelum nikah kita nggak tahu apa namanya selamat menempuh hidup baru, tapi setelah nikah itu kita maksudnya ternyata setelah nikah aku mengerti selamat menempuh hidup baru. Karena kita kalau misalnya udah nikah nggak bisa terus disamain sama ketika kita sebelum nikah. Sebenarnya ini yang paling sulit untuk direalisasikan, karena misalnya kita paham diri kita paham, kalau pasangan kita nggak paham juga itu akan kadang-kadang pokoknya akan ada banyak, karena ketemunya itu kalau misalnya kitanya masih pacaran, masih belum satu atap satu rumah itu kalau kata aku ya belum ketahuan segala-galanya, maksudnya kebiasaannya, sifat wataknya. Ya untuk yang pacaran ataupun menikah kan ada yang nikah juga maksudnya bukan tidak seatap serumah, ada yang maksudnya ketemunya itu seminggu sekali, suaminya kerja di mana, kayak aku juga suaminya kan kerja di luar kota, tapi aku tuh dulu emang ikut ya maksudnya kalau aku normal biasa gitu kan, ada emang maksudnya setiap orang punya warna kehidupannya masing-masing gitu ya. Kalau aku rasain kalau emang belum sampai seatap serumah itu mungkin nggak terlalu banyak pergesekan gitu. Kalau udah seatap serumah kita udah benar-benar mengetahui karakter pasangan kita, kebiasaannya, ya pokoknya segala-galanya. Di tahun pertama aku kan langsung hamil, terus 2013 itu melahirkan. Aku juga kesana sini, tapi aku setelah nikah itu emang langsung ikut suami, aku dibawa. Aku orang Sunda, suamiku orang Jawa. Karena emang dia pas saat itu tuh menginginkan dari pihaknya dia tuh untuk harus ikut aku ikuti dia, langsung dibawa ke sini ke suami. Kalau suami aku sebenarnya akunya di kampung suamiku kerjanya di Bekasi gitu, karena dulu waktu ketemu tuh sama-sama di perantauan ya, sama-sama di Bekasi, sama-sama kerja. Nah setelah nikah itu aku udah langsung gak kerja. Terus emang dulu juga sebelum nikah aku emang pernah kalau aku punya anak itu aku pengen benar-benar bisa ngerasain bener-bener rasanya jadi ibu. Itu alhamdulillah sebenarnya itu aku merasakan banget gitu. Jadi ya seperti itu, aku di sini di kampungnya suamiku kerja di Bekasi seperti itu. Terus aku juga pernah setelah punya anak ya ikut suami, ya pokoknya ketika anakku belum sekolah masih kesana sini. Aku pernah di kampung aku sendiri di Cianjur, ya pokoknya kalau misalnya aku ke Cianjur biasa sampai 3 bulan, pokoknya seperti itulah. Jadi intinya pas di tahap awal tuh ya masih goncang lah, masih bingung menentukan di mana pengen tinggal aja, masih bingung gitu. Dan untuk sekarang udah stay karena emang aku rumahnya suamiku tuh ngerumahinnya itu di sini di kampungnya dia sendiri ya. Jadi kita berusaha untuk oke lah di sini, karena kebetulan anak-anak juga udah sekolah gitu, ya udahlah aku jalani di sini gitu. Jadi yang aku rasain sih dari 11 tahun pernikahan, aku juga udah pernah maksudnya di titik di awal nikah anak aku ketika usia 3 tahun atau berapa ya, pokoknya benar-benar di titik terendah itu, titik terendah pernikahannya. Karena itulah sebenarnya bukan karena pernikahan itu bisa retak itu bukan hanya karena ada orang ketiga tuh misalnya punya si wanita punya idaman lain atau laki-lakinya punya idaman lain tuh enggak. Kadang bisa aja dari karena egonya masing-masing, bisa aja orang ketiganya itu misalnya pihak-pihak lain gitu, itu bisa aja jadi retak untuk rumah tangga gitu. Itu yang aku rasain ya, pernah aku ngerasain di titik terendah itu gitu. Anak aku ya pokoknya kalau nggak salah di usia antara 3 tahunan gitu deh, pokoknya udah rasanya udah kayaknya ini udah mau pisah aja deh. Pokoknya udah pernah nyampe suamiku tuh ngajuin ke
ngajuin ke pengadilan, itu udah sampai ngajuin ke pengadilan. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya sebenarnya. Kalau di aku ini emang sepele banget sih masalahnya, tapi mungkin emang itulah perjalanan dari pernikahan aku, perjalanan hidup aku gitu, salah satunya perjalanan hidup aku tuh begitu gitu. Tapi dan pada saat itu juga aku sama ibuku agak shock sih gitu. Aku nggak berpikir sampai sejauh itu, ternyata dia udah langsung buru-buru ke pengadilan. Tapi mungkin aku juga nggak tahu ya, aku pas sidang pertama nggak datang, sidang keduanya datang. Di sidang kedua itu pas aku datang, karena akunya dari Cianjur, nggak suamiku ngajuinnya di kampungnya dia sendiri di Banjarnegara. Saat itu justru dia sendiri yang apa ya, kalau dengan kata lain mungkin dia sendiri yang menyesal gitu dengan keputusan dia di pengadilan. Tadinya aku tidak, maksudnya monggo silakan kalau emang udah nggak cocok, udah nggak sejalan, nggak searah, maksudnya aku juga ya kalau ya monggo gitu. Maksudnya kalau laki-laki kan bisa memilih, kasarnya kalau di kita itu ya, maksudnya bahasa kalau aku mengatakan kalau laki-laki mah menang, bisa milih pengennya kayak gimana juga. Tapi nggak tahu, akhirnya mungkin pertimbangan dia panjang kali lebar, akhirnya dia sendiri yang apa ya mencabut gugatan itu. Aku juga nggak tahu apa alasan utamanya. Sampai sekarang sih aku nggak pernah terlalu mendetail menanyakan. Ya udahlah, setelah itu emang ada beberapa hal yang kita jalani itu kayaknya udah agak layan gitu. Jadi aku pribadi emang yang fokus utamaku setelah itu ya dia juga meminta apa ya, ya dia sendiri tidak memaksakan aku kalau misalnya mau menerima kembali. Alhamdulillah enggak pun ya nggak masalah. Intinya pasti pengadilan itu dia gugatan cerainya dicabut, terus ya kita pulang ke tempatnya masing-masing. Dan dia kembali datang ke orang tuaku, yaitu mah kembali mau, maksudnya mau kalau seandainya kembali dirujuk mau atau enggak. Karena apa ya, karena aku pribadi, aku punya anak, jadi alasan utamaku di sini anak gitu. Kalau misalnya aku pribadi, kehidupan aku udah seperti, maksudnya aku udah seusia ini mau apa lagi sih gitu. Ya udahlah, yang utama itu aku pengen membesarkan anak. Yang utama itu emang pasti ya, mungkin banyak di luar sana, bukan cuman aku. Alasan utamanya itu anak gitu. Aku pengen anak aku punya orang tua yang utuh gitu. Ya emang udah ada perbedaan sih ketika dijalani, nggak kayak awal gitu, enggak gitu. Ada aja titik-titiknya kita udah agak-agak gimana gitu. Yang penting, yang utama itu adalah anak, sama-sama ingin membesarkan anak aja gitu di situ. Ya seiring berjalannya waktu akhirnya ya agak banyak perubahan, ya kita jalani aja sampai. Tapi ya namanya ya terus aku dikasih lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun jujur di usia pernikahanku 11 tahun ini, kalau dibandingin dengan dulu 5 tahun, 6 tahun, justru emang ya kalau semakin tinggi pohon itu semakin tinggi pula anginnya ya, sebenarnya seperti itu gitu. Aku sekarang udah 2, alhamdulillah ada 2 yang ada gitu. Ya udah lebih ke aku ngerasa kayak temen aja ya, temen apa ya namanya, kita sama-sama membesarkan anak gitu. Kalau aku pribadi tidak pernah mengekang, ya monggo lah silahkan tentang masalah apapun. Pokoknya intinya gini, apapun yang kita tabur, untuk aku pribadi, apapun yang kita tanam ya maksudnya apapun yang kamu lakukan ya itu untuk kamu, untuk bekal kamu ke masa depan nanti ketika tua gitu. Entah itu ke anak-anak atau apapun. Aku tidak pernah memaksakan harus begini, harus begitu, daripada terlalu banyak persinggungannya. Ya monggo silakan sebisanya, pokoknya kamu melakukan tugas kamu itu untuk bekal kamu, kalaupun enggak itu juga untuk kamu gitu. Jadi aku nggak pernah terlalu meribetkan gimana gitu. Jadi intinya di 11 tahun pernikahan tuh kalau aku pribadi ngerasanya kita udah kayak teman aja gitu. Jadi nggak terlalu, ya setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi aku udah ya kayaknya udah kayak teman aja ya, apapun yang kamu lakukan itu untuk pribadi kamu gitu kalau untuk aku ya. Dan yang pastinya aku mudah-mudahan di tahun depan, nggak tahu deh di tahun depan masih bisa berbagi lagi cerita gimana bisa kita ngelewati tahun ini, bisa ketemu lagi di tahun depan atau enggak. Ya mudah-mudahan aja ya, bismillah. Tapi kalaupun ya aku nggak pernah
aku pribadi, entah itu ke dia ataupun ke diri pribadi aku. Untuk sekarang ini aku tidak pernah memaksakan, maksudnya aku harus kuat bertahan karena emang harus kuat bertahan, harus memaksakan diri gitu, enggak. Kalau misalnya aku mampu, aku kuat, aku jalani sebisa semampu aku. Ya, kalau untuk sekarang anak-anak aku juga udah apa ya, dia udah seiring berjalannya waktu udah gede, udah mulai paham, mengerti gitu. Kadang dia sendiri melihat gitu ya, gimana enggak terlalu, aku juga udah lebih gimana ya, dianya udah lebih paham lah. Jadi aku tidak pernah memaksakan aku pribadi ataupun dia pribadi. Kalau emang nggak kuat, nggak mampu dengan yang kita jalani, ya jangan gitu, jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Kalau untuk sekarang ya, karena rasanya aduh udah banyak banget, udah capek gitu, ini itu jadinya udah kayak temen aja gitu, udah ngerasa kayak temen aja. Kalau misalnya emang kamu nggak mampu, nggak kuat, nggak suka, nggak ini sama aku, udah cut aja, jangan sampai menyakiti banyak pihak, menyakiti banyak orang lain. Dia terlalu banyak drama begini begitu, kalau nggak suka ya udah nggak suka, jangan sampai ya kayak gitu banyak drama, jadinya sama-sama saling menyakiti gitu. Jadinya kalau kata aku pribadi, kalau misalnya kita percekcokan kayak cekcok gini gitu kan, jadinya hanya menyakiti satu sama lain gitu. Kalau untuk sekarang, pokoknya di 11 tahun pernikahan itu, kalau aku pribadi emang rasanya udah kayak temen aja gitu, temen ngejalani hidup gitu sih teman-teman. Ya kayaknya share dari aku segitu aja ya untuk video kali ini, dan jangan lupa juga tonton setiap video aku ya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan yang pastinya untuk yang punya saran kritik untuk channel aku, silahkan tuliskan seperti biasa di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di follow semua akun media sosial aku, TikTok, YouTube, Facebook, TikTok, YouTube, Facebook namanya Teteh Rara, semuanya sama. Untuk Instagram namanya Sri, itu pakai nama aku pribadi, Sri. Untuk Facebook Sri Mulyati. Pokoknya untuk teman-teman semuanya jangan lupa di follow, di share juga semua konten-konten aku ya. Pokoknya hatur nuhun buat kalian semuanya yang udah selalu setia di channel aku dan mensupport, mendukung aku sampai di titik ini. Oke, see you next on my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.